Kemarin ketika gue lagi di bengkel gitu ya, gue ditelepon sama temen gue. Dia nih cewek dan dia tuh suka hiking dan traveling gitu. Namanya Adinda Thomas. Biar anget. Dia tadi lagi. Jadi Adinda ini selain suka hiking dan traveling ya, dia itu ternyata juga tertarik sama yang namanya motor cuy. Kemarin dia sempet riding bareng sama teman-teman atau cewek-cewek seprofesinya dia. Entah ada angin apa ya, kemarin tuh dia sampai main ke bengkel gitu. Nah, pas banget sih, kebetulan gue juga lagi di sana gitu kan saat itu. Jadi ya sekalian aja gue ajakin dia ketemuan. Halo Dinda. Wow, Kak Ateng. Halo. Akhirnya lo sampai juga di bengkel Katros. Akhirnya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dong. Wah, gila. Lu segeran nggak gue lihat? Iya dong. Olahraga terus nih, rajin. Sehat kan Kak Ateng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gitu. Yuk, masuk ya ke dalam ya? Boleh. Yuk. Pengen banget lihat. Lu baru pertama kali kesini ya? Baru pertama kali. Oh iya. Kita jalan-jalan ngelihat bengkel dulu ya. Boleh. Pas baru masuk, Dinda ngelihat satu motor display yang ada di bengkel gitu ya. Dan kelihatan sih, kayaknya dia tuh tertarik sama motor itu. Motor apa ini? Lu belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Keren banget. Ini motor baru dari Honda, dia CB150R. Pas banget nih, kebetulan gua kemarin abis ngedesain CB150R ini untuk di custom gitu kan. Jadi rencananya abis muter-muter bengkel gitu ya, gua pengen ngasih lihat ke dia desain CB150R ini yang udah gua buat. Beberapa teknologinya tuh udah kayak motor gede, misalnya kayak suspensi depannya nih udah upside down. Jadi kelihatannya gede keker gitu kayak moge. Keren banget nih motor. Udah beda gitu ya. Parah. Aku menarik banget sama warna gold dan merahnya ini. Buat kayak komuter, buat pakai di dalam kota gitu. Ini enak banget, gitu. Ya? Tapi kalau mau dipakai luar kota juga masih oke karena tenaga mesinnya powernya udah cukup lah. 150 gitu. cc sih, kencang ya. Iya. Nah, lu kan taunya Katros Garage itu bikin motor custom kan? Betul. Nah, sekarang kita masuk dapurnya Katros ya. Mau banget. Iya. Ruang produksi apa buat bikin body. Oh. Nah, Lagi diapain ini Kak? ini bodinya masih berantakan banget, Tin. Oh. Jadi ini masuk ke di area sini tuh buat bodyworks, pembuatan body. Nah, ini salah satu motor. Ini biasanya dari Honda CB400. Dia itu bodinya lagi dibikin. Makanya nih bodinya masih kelihatan kayak belang-belonteng gitu. Ya, gua pikir dia bakalan bete ya gua ajakin ngobrol seputar motor gitu. Tapi dia malah tambah penasaran cuy sama yang namanya proses bikin motor custom. Oke Kak Ateng, terus biasanya kegiatan di bengkel ini ada apa lagi? Banyak sih. Tapi ada satu bagian, misalnya kayak perakitan. Kita kesana ya. Perakitan? Perakitan. Oke. Ruang perakitan. Nah, ini ruang perakitan, Din. Ini motor lagi diapain sampai nggak ada apa-apanya gini? Ini abis ganti kaki-kaki, Din. Ini kita pakai ban yang lebar aslinya, itu bannya cuman kayak segini Kecil? doang. Ini sekarang kita udah ganti velg, bannya jadi lebar, terus yang belakang juga digedein. Kalau kita mau bikin motor, itu kita selalu bikin desainnya dulu. Aku nggak bisa ngebayangin sih kalau dari ngeliat motornya kayak gitu, tapi harus ngeliat gini, wow ini bakal jadi keren juga ya. Setelah gue ajak dia keliling bengkel gitu ya, gue mau kasih lihat dia desain CB150R yang udah gue bikin gitu. Gue yakin sih dia bakal suka banget sama hasilnya nih. Din, panas. Lumayan. Kita pindah ke dalam aja yuk. Boleh banget Kak. Yuk. Tapi waktu itu ya, sebelum gue kasih lihat desainnya, kita malah ngobrol panjang lebar gitu cuy. Karena ternyata si Dinda ini pengen mencari jawaban tentang kenapa ada cowok kayak gue gini gitu ya, yang hidup dengan motor dan apa yang gue pikirin sampai mutusin untuk hidup dengan motor. Aneh-aneh aja. Iya tadi setelah muter-muter keliling bengkel diajakin sama Kak Ateng lihat cara-cara modifikasinya, aku justru malah jadi penasaran banget apa sih yang lo pikirin sampai akhirnya lo mau hidup dengan motor gitu. Iya, jadi gue kan main motor itu dari 2000, udah lama sih sebenarnya, tapi untuk yang bengkel Katros itu dari 2009-an. Oke. Nah itu sebenarnya emang landasan gue sebenarnya cuma dari hobi gitu loh, passion gue untuk nge-custom motor, bikin motor gitu. Gue kayak seneng aja gitu loh. Setelah gue bikin desain, terus desain itu menjadi
kenyataan, jadi wujud aslinya yang bisa dipakai jalan gitu. Gue ngerasa kayak gitu ya? iya, jadi kayak ngerasa puas gitu. Dan rasa puas itu kayak nagih sih. Aku penasaran banget gimana reaksi orang-orang sekitar, misalnya keluarga gitu pada saat awal mau buka ini gitu. Jujur ya, Langsung support nggak? gue udah lemes. Jadi gini, kalau builder itu kan identik, kalau di Indonesia itu kan kayak tukang ya. Iya, karena hobinya cukup unik ya, beda gitu. Gitu. Jadi orang tua gue sih support aja gitu. Cuman gue tau lah mereka pengennya gue tuh kayak kerjaan di kantor kayak gitu-gitu. Karena kakak gue yang pertama lawyer, gitu kan. Jadi ya maksudnya barometernya jadi kesana kan gitu. Tapi ya menurut gue, karena gue laki gitu ya udah gue jalanin. Gue mikir kayak cuman gue hidup cuma sekali gitu. Jadi gue ngejalanin apa yang gue suka, dan gue berusaha untuk ngebuktiin ke keluarga gue bahwa ini nggak salah. Cukup struggle berarti ya pas awal untuk bikin orang-orang sekitar percaya gitu. Termasuk teman-teman waktu pas awal build si bengkel ini. Kalau teman-teman sih nggak. Kalau teman support sih. Kalau teman-teman support banget, karena kan biasanya lingkungan gue anak-anak motor juga kan. Tapi dari 2019 sampai sekarang, ini agak sensitif sih Kak. Cuman aku penasaran nih sebagai laki kan di opini perempuan nih kayak emangnya usaha builder gitu jadi seorang Kak itu menutupi atau ya cukup menjanjikan nggak sih bisnis ini untuk dijalanin terus gitu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin cuma sekedar bengkel custom doang, jujur sebenarnya nggak menjanjikan. Ya ada penghasilan masuk, tapi mungkin nggak bisa kayak buat nyekolahin dan segala macam. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir, nggak cuma di bidang bengkel doang. Semua bidang usaha kalau nggak dikembangin juga, gue rasa nggak terlalu menjanjikan kan sebenarnya. Butuh kreatif dan usaha. Iya betul ya, lebih gitu. keras. Jadi ketika di awal-awal gue buka bengkel, memang gue berpikir kayak nih suatu saat gue bakal nikah, gue bakal punya anak, ini penghasilan gue nggak cukup. Tapi setelah gue jualan merchandise dan part custom, ternyata oke. Ternyata oke ya. Ternyata oke. Menjanjikan berarti ya. Menjanjikan. Berarti emang dituntut jadi lebih kreatif juga harus, ya, selain harus. emang udah hobinya Kak Ateng gitu. Gitu. Terus penasaran deh, ada nggak lika-liku yang benar-benar dihadapin gitu sama tim di sini, sama Kak Ateng sendiri sampai bengkel Katros terkenal sekarang? Ya mungkin bisa dapat pengalaman untuk nge-customin salah satu orang nomor 1 di Indonesia. Aku tahu. Aku juga penasaran banget nih. Kak Ateng sama tim pernah modifikasiin motornya Presiden Indonesia ya, Pak Jokowi betul, sama Gibran. Betul. Itu gimana Kak? Rasanya modifikasi motor Presiden, dan juga itu berapa lama sih? Jadi waktu proses pembuatan itu kemarin kita makan waktu sekitar 3 bulanan untuk motor Pak Presiden ya. Iya, dari awal datang sampai beres 3 bulan doang. Ini sebenarnya agak aneh ya, karena selama proses pengerjaan motor itu gue ngerasa kayak ya udah kayak ngerjain motor-motor lain aja gitu. Justru rasa apa ya? Rasa bangganya, deg-degannya itu baru keluar setelah gue ngelihat Presiden itu pakai motornya. Terus lu tahu kan kalau misalnya Presiden lagi kayak pawai gitu, di kiri kanan tuh ada yang anak SD megang bendera. Iya. Gue ngeliatin dari belakang tuh kayak ya itu sih. Yang pertama senang, bangga, deg-degan juga. Karena deg-degannya kalau bannya kempes aja kan berarti ada sesuatu kan gitu loh. Wah ini tidak sesuai rencana gitu. Tapi ya itu justru unik ya. Builder tuh gitu ya Kak ya, bisa dibilang kadang-kadang kalau misalnya modifikasi langsung aja modifikasi sesuai dengan desainnya mau kayak gimana, tapi tentang feeling dan kayak gimana itu bisa menyesuaikan dengan siapa yang order si modifikasi. Iya dong. Ya? Jadi kalau bikin motor custom itu kan gue punya prinsip ngebangun motor itu bukan gimana caranya supaya motor lu supaya kelihatan lebih mahal. Bukan itu, tapi nge-custom motor itu gimana caranya bikin motor itu jadi lo banget. Wow. Gitu. Bisa banget. Bisa. Bener kan? Iya. Bener. Ini nyambung. Kalau gitu aku penasaran banget, kan banyak banget nih laki-laki yang hobi motor. Apa sih alasannya suka motor? Yang namanya cowok itu suka mengekspresikan diri. Iya. Ya kan? Gua sebagai laki-laki, gua memodifikasi motor atau nge-custom motor adalah salah satu cara yang gua lakukan untuk mengekspresikan diri gua gitu. Mungkin cara gua untuk mengekspresikan diri ini agak nggak lazim gitu ya. Yeah. Cuman ya berani memilih sesuatu yang gua suka dan gua tekunin atau gua jalanin gitu ya. Menurut gua ini baru laki. Keren. Iya.
Ya setelah ngobrol tentang profesi builder, passion laki, dunia laki gitu ya. Akhirnya Dinda penasaran sama gimana tampilan Honda CB 150R kalau udah dimodifikasi nih. Ya jelas dong, nggak pakai lama, langsung aja gue kasih lihat desainnya gitu kan. Tapi Gitu. ngomong-ngomong, tadi motor yang pertama Dinda lihat, Oh, yang motor itu. yang merah. Keren banget ya Honda itu. Karena Yeah. kalau misalnya motor udah keren kayak gitu, bisa dimodif kayak gimana? Nih Din, motornya. Jadi kalau lo lihat ini versi yang standarnya, terus ini yang udah gua desain modif. Keren banget sih Kak. Oke. Menurut aku itu udah keren dan ini makin keren. Jadi aku penasaran ya hasilnya Oke. seperti apa. Custom. Proses custom kayak gini butuh berapa lama Kak Teng? Untuk custom Sama 3 bulan. sekitar 1 sampai 2 bulanan. Oh, Paling lama. jadi proses pembuatan juga memang tergantung sesusah apa ya si susah motor apa? ini di custom. Gitu. Kalau ngomongin susah, di part mana nih dari custom yang sekarang bakal dilakuin ke motor ini? Yang paling susah? Yang paling susahnya mana? Yang paling susah pertama ada di bagian swing arm. Itu pakai swing arm CBR 250. Jadi tampilannya lebih keker dan jadi kelihatan lebih moge look gitu lah. Motor gede look. Ini kan kalau misalnya bagian kaki-kaki emang dia kan fatal ya. Mesti teliti banget gitu Din, mesti tetap stabil, mesti safety juga kayak gitu-gitu. Itu sih kayaknya yang paling susah. Keren banget sih Kak. Aku penasaran banget Kak Ateng Hmm. nge-custom motor yang di belakang ini. Hasilnya kayak apa? Nanti kabarin aku kalau misalnya udah. Boleh. Jadi gue ditantangin nih. Iya dong. Karena udah ngeliat desainnya ini Oke. keren. Jadi aku makin penasaran. Oke, tapi lu janji kalau misalnya motornya udah datang, nanti kita riding bareng. Mau banget. Ya? Emang Oke, boleh? oke. Ya boleh lah, masa nggak boleh? Please, kabarin Oke. ya kalau misalnya Sip, customnya sip. udah beres. Wow, Kak Ateng, ini seru banget ngobrol-ngobrol sama Kak Ateng hari ini. Aku jadi kayak makin, aduh modifikasi bisa kayak gimana, terus custom motor nanti aku pengen kayak gimana. Tapi karena ini aku pengen lihat dulu hasilnya, Ya, nggak apa-apa, nggak motor apa-apa. yang di belakang ini sekeren apa nantinya. Dan Pasti. janji ya ajakin riding ya. Pasti kita riding. Ya, karena Dinda juga udah suka dengan desain yang gue kasih lihat dan dia juga ngasih gue tantangan gitu ya untuk mewujudkan motor ini jadi kenyataan. Oke lah kalau begitu, project Honda CB 150R ini kita mulai. Sebenarnya gue masih pengen explore lagi ya soal motor ini sama si Dinda gitu. Tapi sayangnya, Kayaknya aku udah harus balik deh Kak. Sorry mau banget. kemana? Ada janji. Seru banget sebenarnya kalau ngobrolin tentang laki-laki. Sebenarnya aku bisa curhat nih lama-lama sama Kak Ateng. Cuman aku ada janji, jadi Oke. Nanti kita kabaran aja kalau Ya udah. misalnya motornya udah Sip. beres. Ya. Oke, nanti motornya beres, kita riding bareng ya. Oke. Sip. Thank Oke. you Kak Ateng ya. Thank you ya. Sehat-sehat ya tim. Oke. Dah. Deh. Oke cuy, itu dia cerita gua bareng sama temen gua Adinda Thomas yang kemarin main ke bengkel gara-gara dia itu penasaran dengan sosok laki yang berprofesi sebagai builder gitu. Pertanyaannya, menurut kalian, bagusnya desain gua ini ditambahin apa lagi ya biar tampilannya makin maco? Dan ada satu lagi nih, apakah kalian setuju gua riding sama Adinda naik motor ini kalau nanti udah jadi gitu motornya? Silakan kalian tulis di kolom komen dan tunggu episode selanjutnya dari project custom motor all new CB 150R ini. Sementara itu videonya langsung aja gue tutup seperti biasa, gua Ateng cabut.